Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syafira Salsabila dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dengan asisten laboratorium Kak Destrina. Di mana di sini saya akan menjelaskan dua alat, yaitu yang pertama reaction timer dan juga yang kedua spirometer. Baik, yang pertama kita akan mulai dari reaction timer. Pertanyaan pertama, 241 sampai 410 milidetik termasuk kriteria kelelahan jenis apa? Baik, jadi menurut Balai Hiperkes tahun 2004 itu untuk normal itu sebesar 150 sampai 240 milidetik. Untuk kelelahan kerja ringan itu sebesar kurang dari 241 sampai 410 milidetik. Untuk kelelahan kerja sedang itu sebesar kurang dari 411 sampai 580 milidetik. Dan untuk kelelahan kerja berat itu sebesar lebih dari 581 milidetik. Jadi untuk jawaban nomor 1 itu adalah kelelahan kerja ringan. Baik, nomor 2. Reaction timer mengukur kelelahan pekerja melalui metode apa? Jadi reaction timer mengukur kelelahan pekerja melalui reaksi dari pekerjanya saat diberikan rangsangan cahaya dan juga rangsangan bunyi, di mana nanti pekerja akan diukur sebanyak 20 kali, dan untuk pengukuran yang diambil itu adalah pengukuran ke-6 sampai pengukuran ke-15 untuk menghindari bias. Baik, soal nomor 3, sebutkan faktor risiko kelelahan kerja. Faktor risiko kelelahan kerja itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor pekerjaan dan juga non-pekerjaan. Untuk faktor pekerjaannya bisa berasal dari shift kerja, di mana mungkin pekerja mendapatkan shift kerja saat malam hari. Bisa juga didapatkan dari waktu kerja, di mana pekerja mungkin bekerja lebih dari 8 jam dan juga pekerja itu mengalami pekerjaan yang sangat monoton. Dan juga bisa disebabkan oleh beban kerja yang dirasakan oleh si pekerjanya, yang didapatkan oleh pekerja di mana pekerjaannya itu melebihi dari kapasitas yang ia bisa lakukan. Untuk faktor non-pekerjaannya itu bisa berasal dari faktor masalah keluarga, faktor psikososial, atau bahkan stres yang dialami oleh si pekerjanya sendiri. Baik, untuk soal nomor 4, sebutkan dua jenis rangsangan alat reaction timer. Jadi rangsangan dari reaction timer itu ada dua. Yang pertama itu rangsangan cahaya yang dapat dilihat oleh pekerja dari mata ataupun visual dari pekerja. Sedangkan rangsangan yang kedua itu adalah rangsangan bunyi yang dapat didengar langsung oleh pekerja. Yang kelima itu ada sebutkan dampak dari kelelahan kerja. Jadi dampak dari kelelahan kerja itu dibagi menjadi 3. Ada dampak ringan, sedang, dan juga berat. Untuk dampak yang ringan itu dapat dirasakan pekerja dengan mengalami stres. Sedangkan dampak yang sedang itu dapat dirasakan oleh pekerja dengan pekerja mengalami pusing. Sedangkan untuk dampak kerja yang berat ataupun dampak kelelahan kerja yang berat itu dapat dirasakan oleh pekerja dengan ia mengalami microsleep ataupun tidur per sekian detik. Baik, yang selanjutnya kita akan beralih ke alat spirometer. Untuk pertanyaan pertama itu, sebutkan interpretasi dari pengukuran menunjukkan pernapasan restriksi 30% sampai 59%. Baik, untuk pengukuran dari restriksi ini sendiri berasalkan dari Balai Hiperkes tahun 2022. Untuk yang normal itu lebih dari 80%. Sedangkan untuk yang ringan itu sebesar 60 sampai 79%, dan untuk yang sedang itu ada di 30 sampai 59%, dan untuk yang berat itu ada di kurang dari 30%. Nah, untuk jawaban soal nomor 1 ini hasil dari pernapasan restriksi 30% sampai 59% berarti itu sudah terkena di sedang. Untuk nomor 2, apa yang dimaksud pernapasan restriksi dan juga obstruksi? Untuk pernapasan restriksi itu adalah pernapasan yang kita tarik atau kita masukkan ke dalam paru-paru. Sedangkan pernapasan obstruksi itu adalah pernapasan yang kita hembuskan, sehingga menunjukkan seberapa besar sih kapasitas paru-paru yang kita miliki. Baik, beralih ke soal nomor 3. Berapa kali dilakukan percobaan pengukuran pada setiap pasien dan hasil mana yang dipilih? Untuk berapa kali percobaan pengukuran itu dilakukan sebanyak 3 kali. Dan untuk hasil mana yang dipilih itu akan ditanyakan kembali kepada pasiennya. Pernapasan ataupun pengukuran yang mana ia rasa itu yang paling maksimal ia lakukan saat kita melakukan pengukuran. Dan hasil tersebutlah yang akan kita ketahui bahwasannya berapa hasil obstruksinya dan juga hasil dari restriksinya. Baik, beralih ke soal nomor 4.
Sebutkan komponen unit pneumotokograf. Baik, jadi untuk unit pneumotokograf itu terdapat yang namanya handle, ada yang namanya filter, ada yang namanya silica shield, dan juga ada yang namanya mouthpiece. Yang dimana mouthpiece ini terbagi menjadi dua, ada mouthpiece paper dan juga ada mouthpiece plastik. Yang dimana mouthpiece paper ini nanti akan digunakan dimasukkan ke dalam mulut dari orang yang akan kita ukur, yang dimana mouthpiece paper ini hanya bisa digunakan satu kali. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebutkan minimal 3 fungsi utama alat spirometer. Jadi 3 fungsi utama, yang pertama yaitu mengukur dari kapasitas paru-paru, yang kedua itu mengukur fungsi pernapasan, dan yang ketiga itu adalah memantau dari penyakit si pekerja. Jadi dimana apabila dia didapatkan mengalami penyakit di pernapasannya, dengan kita melakukan pengukuran ini tentunya kita dapat memantau. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan alat reaction timer dan juga spirometer. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.